يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Allah masih titipkan kesehatan kepada kita. Bu, boleh sehat bu? Alhamdulillah. Kita masih dititipkan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan semua karunia nikmat yang Allah titipkan kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak kita, Bapak Ibu jemaah masjid musholla dari lingkungan yang berada di sekitar Masjid Darussalam yang hadir atau yang dalam perjalanan. Alhamdulillah itu masih ada yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid, menuju majlis ilmu dibalasi oleh Allah dengan setahun pahala puasa sunnah dan satu langkahnya lagi dengan pahala setahun yaitunya salat malam. Amin ya rabbal alamin. Amin kalau bu. Hari dingin, jangan dingin lo bu, semangat. Ambo dah keknya ibu punya buah. Ambo dari Belimbiang, perbatasan Belimbiang tadi. Dikontak oleh Ustaz Ustaz Darman Shah. Tolong isi buyah lagi kosong buyah. Insyaallah kosong. Tapi lain dah bah tu bias. Lain tak bosan jemaah kok. Herman Tanjuang ke panjang saya. Nang kaidanga tu kan kaji. Kan itu yang perlu. Kalau ada yang bosan boleh lelok. Anda ada. Beko kalau sudah aku kami jagoan kau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah walau dalam situasi kondisi hujan kita dengan niat yang ikhlas. Ambo tadi dengan niat yang ikhlas bu. Ado ndak ado jamaah ambo tibo. Batu janji. Karena awak lawan janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Kalau ndak kita golongan orang munafik. Tinggal tu kecuali mohon maaf bu ya, jadwal awak cancel karena hari hujan, jamaah tak ada baru berarti buat tu. Bu, lihat aja le bu.
Di Lubek, Bu, ambo mengaji 3 orang. Petugas masjid seorang, ustad, pengurus seorang, ambo seorang. Jalan saja tuh. Awak kan mengaji. Ndak payah bagara-gara, ndak payah bergurau-gurau. Bergurau aja lah kadai lapau leh. Ndak lapangan. Tapi kita mengaji, mengkaji. 3 orangnya, Pak. Jalan. Itu kuncinya. Bapak ketua, lanjut atau mundur? Lanjut biasanya. Ada ndak ada orang, awak kan orang. Itu aja lah. Selagi ada kedengaran asma Allah, uraian-uraian kalam Allah, syarahan-syarahan hadis dan tafsiran-tafsiran Al-Quran, Allah akan berikan berkahnya kepada kita. Lai pai duduk, pai maunjuh, pai lalu, saya ke masjid itu dapat nilai. Boleh Bapak Ibu baca dalam kitab hadis. Saya ada kitab hadisnya, Sahih Bukhari lengkap, Sahih Muslim ada, Lu'lu' wal Marjan ada, Tarhib wa Targhib ada, lengkap. Jadi ambo sebelum mengaji ya buka dulu supaya ada referensi kita. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju majelis ilmu itu Allah balas dengan setahun pahala puasa sunnah. Itu hadisnya sahih. Dan orang kan tak peduli itu doh. Dan setahun sholat malam. Di mana dapat itu? Tidak ada. Di YouTube tidak dapat itu. Memang ilmu banyak di YouTube tuh, ustadznya hebat-hebat, canggih-canggih, tetapi nilai itu tidak dapat. Yang kedua, Allah bentangkan jalan menuju surga. Kalau duduk di YouTube ada paket, malah bisa jalan menuju surga. Enggak, nyampang awak meninggal dalam perjalanan tuh, atau kecelakaan, sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal fi sabilillah. Kan luar biasa tuh. Bahkan ada riwayat, ada seseorang dia hobinya berbuat dosa besar, mabuk, membunuh, berzina, lah 99 orang dibunuh. Bu, lai terang bu. Lai. Lah 99 orang kan dosa besar itu. Terus ditanya kepada seorang ulama, ya Buya, ya Kiai, kalau ambo taubat, lai diterima taubat ambo di Allah. Lai. Tapi ada syarat. Syaratnya pindah dari negara itu. Pergi ke tempat lain. Tuh, di situ ada majelis ilmu. Orang banyak pengajian, orang banyak yang soleh. Pergi ke situ. Jadi izinnya, painya dalam perjalanan meninggal. Matinya dalam perjalanan turun 2 malaikat. Malaikat azab bawa ke neraka, dosa banyak. Malaikat nikmat ndak bawa ke surga, dia mau tobat. Akhirnya diukur, kama panjang, kama dakik, kama jauh. Ternyata dia sudah dekat kepada majelis ilmu. Kata nen jauh kemari, tampik banyak maksiat tu. Apa kata Allah? Dakhalil jannah, bawa dia ke surga. Belum duduk di majelis ilmu, belum mendengar kajian, baru dalam perjalanan, dosa banyak, lah membunuh orang banyak, maksiat banyak. Tetapi karena ingin betul-betul cari ilmu, tulus karena Allah, meninggal, lalu sampai dah berhak masuk surga. Kan hebat tuh. Kini awak lah duduk dalam masjid, ndak je nyaman doh. Boleh lah lo. Bu ya. Kalau dong kau tanya boleh bu. Karena penting. Tuh kasihan sayang anak-anak awak gitu. Ndak apa-apa. Nampak kok jari bui atau nampak lo. Dengar kajian. Karena ilmu yang disampaikan itu ilmu. Jadi bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak membawa anak ke masjid. Jadi kalau ada anak awak yang alun datang ke masjid, bawa, ajak dia ke masjid.
Hari kamu perlu. Awak kayak gitu, Bu. Kalau wirid di tempat awak tu, pai kanin, pai saja. Kosong rumah. Tak boleh main-main. Kenapa? Kalau tak dibiasa anak ke masjid, maka anak kita akan haus dengan ilmu agama. Jadi makanya apalagi tantangan anak awak ini banyak, Bapak Ibu. Lain mandangah ibu ada tawuran ke tetangga. Lain. Ada yang mati kan? Ada. Ada yang potong tangannya? Ada. Tawuran. Itu bahaya itu. Antara Pegambiran dengan Banuaran. Awak sangkuh sudah tawuran itu lah selesai. Kilo belum. Pernah ustaz diambil jam sampai malam. Kapa yang ada kajian kain darwah. Panjang-panjang kok celurin je bawa. Sapendeka-pendeka awak yang ngiri je dia. Nya seorang dah. Banyak. Bayang tak? Itu anak punya ayah jo mandi. Jadi kita sekarang, anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, darurat maksiat dan bencana. Harus perlu hati-hati dan waspada. Sangat perlu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tak mengalami gitu kan. Anak-anak awak mungkin tak ada. Tapi tantangannya itu berat itu. Sangat baik. Narkoba Sumatera Barat, narkoba peringkat ke-6 di Indonesia. Zona merah. Baik tantangan gini kok. LGBT jangankan berkurang bertambah malahan. Kini kok lah 18.000. Dan itu orang manusia. Lain pernah ibu mencari antara kambing jantan jo kambing jantan kawin. Ledo, ndak kan? Ayam betina jo ayam betina. Ada? Ndak. Iku orang manusia. Itu perlu pikiran. Sangat perlu anak. Makanya waspadai anak-anak awak. Bawa anak ke masjid. Kalau ada anak salah, anak bermasalah di luar, ini segala macamnya, kenakalan remaja, ada narkoba, ada perbuatan-perbuatan lainnya, macam-macam lah dengan remaja itu. Jangan disalahkan dia mentah-mentah. Berarti ada yang salah. Apanya yang salah? Proses pendidikan. Kembali ke dalam. Maka setidaknya fungsikan 3 rumah. Awak sejak kejadian tawuran tu, itu selalu kita sampaikan. Rumah tangga maksimalkan. Karena anakku punya ayah jo mandi. Tidak mungkin anakku lahir dari batang pisang godong. Ada ayah do mandinya. Ayah jo mandi itulah yang berfungsi semaksimal mungkin mendidik, menggiring, mengajak, membina anak-anak. Belum diserahkan ke surau, belum sekolah, belum sampai mengaji, dari rumah tangga dulu. Kan anak itu dari rumah. Ada ayah, ada mandi, ada anak, kan gitu. Oh lah iya anak diazan dan iqamah lah selesai belum. Kemudian diakikahkan, ala cukup itu alu jelek. Dia gih nama yang elok belum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sesuatu siapa? Tapi harus digiring. Apanya yang digiring? Tauhidnya, akidahnya. Kalau ingin tahu Bapak Ibu cara mendidik anak, menjadikan anak yang soleh dan soleha selamat dunia akhirat, surah Luqman 31, surah ke-31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Ada di situ.
diabadikan oleh Allah. Aja yang pertama dulu tauhidnya. Tu anak-anak yang ketik-ketik kadang-kadang tu perlu bimbing selalu tauhidnya. Baca membimbingnya, orang tuanya yang membimbing. Karena dia masih banyak dengan orang tuanya. Kau makan baca doa, sudah makan baca doa. Jadi tidak menonton sedang makan tu doh. Kau sedang makan main HP je. Tidak benar itu. Pendidikan yang tidak baik. HP ini kembali tidak usah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini racun. Bu, lihat aja lah Bu. Ini penting kita sampaikan. Kenapa seperti itu? Saya pencinta anak Bu. Di rumah Bu banyak anak-anak. Bahkan skripsi Bu S1, S11, karena S1 2 kali, S2 Bu itu tentang anak. Penelitian Bu. Harus ini handphone kok lebih tajam dari narkoba. Namun candu. Boleh kalau dah ada paket, ni berapa tu Pak? Coba ambilnya sedang main. Pastinya beram. Hati-hati. Jangan bangga dulu Bapak Ibu ngasih anak handphone yang Android. Ambo lah ya, ambo lagi aja anak ambo di rumah handphone. Bilo lah perlu untuk mendaftar ke Timur Tengah baru bagi. Kalau enggak. Alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu anak ambo kadang lulus. Kan kemarin kita sampaikan di sini tuh, minta doa Bapak Ibu, tolong doakan. Ternyata alhamdulillah Allah kabulkan doa Bapak Ibu. Dari 5.500 mendaftar seluruh Indonesia, terima 1.500. 32 dari Man PK Padang Panjang. Dia dapat peringkat 19. 3 ke Maroko, 32 ke Mesir, Timur Tengah. Alhamdulillah, insya Allah berangkat nanti di Desember. Penting, perlu, bilo perlu. Iko nak SD, nak TK lah bagi kau. Untuk gunanya. Mana anak-anak jiko tu salah dalam pendidikan itu. Ndak muah nak makan dok gih kau ada. Ndak usah. Ambo baranam di rumah Bu, baranam. Si itu tinggal tu. Kan Covid dulu tuh 2009 balik sampai 2000 sekian, anak-anak kan di rumah tuh daring-daring tuh, satu cuma handphone pewa. Kalau ingin nonton buku ambo download buku Filipin ada situ tuh, tapi terbatas. Dia hanya bisa megang handphone Sabtu Ahad, Sabtu pulang sekolah Ahad, dan itu tidak lama. Banyak ambobok pergi keluar, tapi lawi, paika, mandi. Tidak usah ini terlalu banyak. Hati-hati. Pendidikan, orang tua tanggung jawab. Tanggung jawab. Terjadinya maksiat, pemerkosaan, menjual narkoba, ini ada di sini semuanya. Makanya hati-hati. Jangan terlalu senang dulu. Jadi satu, bimbing, didik, arahkan, kawal akidahnya, tauhid. Ini yang dimaksud ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dosa yang besar. Itu tauhid itu. Dibimbing oleh Allah. Kau anak-anak awak kau saleh-saleh menego tu. Sayang awak. Bina dengan baik dari rumah tangga. Naik kendaraan, baca doa. Turun, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Itu orang tu peran dulu. Kalau salahnya ditegur. Jangan dibiarkan.
Dan jangan anak dibohongi. Ma, ayah tadi kamah ma. Pai ke WC, padahal ayah pakai basah. Ayah pakai karajo. Itu secara tidak langsung membohongi anak. Kau menangi kok, berdialah menanginya. Tidak mungkin sehari menangi itu. Pandainya menangi berhenti itu. Anak dan namuh makan babok kalilah komplek. Itu pendidikan tidak baik. Makan tu dua-dua. Baselo. Makanya kalau kami di rumah tidak ada kursi-kursi itu. Tamu tiba duduk sama baselo di bawah itu. Karena kursi itu menyampi saja. Yang penting pendidikan. Jadi mendidik anak itu Bapak Ibu, kalau ingin menjadi anak yang soleh, itu memang tidak semudah balik telapak tangan, butuh proses. Ingat, tugas kita hanya usaha. Hasil itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Jadi didik dengan cara baik. Mungkin kita sudah tahu ada peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bahkan itu diundangkan, dibuat peraturan bahwa para remaja, usia-usia remaja boleh memakai alat kontrasepsi. Itu apa tujuannya tuh? Bully zina. Itu tujuannya tuh. Masuk anak remaja itu gede lagi ya. Anak gadis nak kujang. Itu kan secara tidak langsung kan melegalisasi. Tidak benar. Kemudian ada kasus kemarin sewaktu paskibra buka jilbab. Bayangin itu, seorang profesor guru besar menyuruh membuka jilbab anak-anak Islam. Nah, kamu tak ada. Oh, ikut kan penyetaraan, ikut kan kesamaan, ikut kan kesadaran. Tidak ada kesadaran. Jilbab itu bukan aturan Arab, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Saya lihat dalam Al-Quran surah An-Nur 31, kemudian Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, kul, katakanlah, sampaikanlah li azwajika, kepada istri-istrimu. Tidak jamak situ tuh, kalau istri lebih dari si. Makanya li azwajika bahasanya. Jadi pesan Allah kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kok laki-laki berdusi, bu, laki-laki kan? Sampaikan kepada istri-istrimu. Itu pesan. Sialai wa banatika, anak perempuanmu. Jadi anak perempuan yang pakai jilbab tuh, yang menutupi aurat tuh, pakai kerudung tuh anak perempuan, tidak laki-laki tuh. Laki-laki tidak usah pakai jilbab kan, nanti tak usah. Sialai ketiga, wanisa mu'minin, istri wanita-wanita orang yang beriman. Awak dia tahu ayat tu, tak baca dia awak sampaian. Kalau ndak, ambo kan naik. Angku tahu ndak sampaian tu. Anak kali sampaian tu, yudnina alaihina min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, kudungnya ke dada mereka. Duluan. Bu, boleh nampak bu? Halo. Lama ngantuk ibu kau? Ndak. Sakare kau suara kau ngantuk ya. Ayo mantap tu. Uluan jilbab tu. Ndak di KBN tu. Enggak ada perintah mengikat, ndak ada. Ikulah bentuk tak caki lah bagi pakai jilbab bagi. Itulah payah tu lah itu dalam mode ikut tu ha. Ndak, ulurkan. Boleh. Al-Azab 59. Tengok nanti itu. Supaya tidak kecewa saya gitu kan. Itu perintah Allah. Jadi menutup aurat itu perintah Allah. Akhirnya perintah Allah itu dilanggar, buka demi kebersamaan. Dia berlindung di balik toleransi. Itu orang yang nak mengerti toleransi itu. Dia menggembor-gemborkan toleransi tapi menginjak-injak toleransi itu sendiri. Atau tidak you cari dalam kamus toleransi itu. Ambo mau cari mana lelok pengertiannya, membiarkan
tidak mengganggu, membolehkan. Awak boleh berbeda agama, kita berbeda agama, biarkan, jangan diganggu dia. Aku adalah babau bagai paus masuk masjid, tidak boleh. Al-Quran Allah yang larang seperti itu. Di zaman sewaktu Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadi gubernur, menjadi presiden khalifah, itu disuruhlah salah seorang gubernur untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Akhirnya dapat, ternyata catatannya bagus, rapi, rancak. Kata Umar, Tuan Gubernur, bawa dia ke sini. Ini orangnya, tulisannya bagus, catatannya rapi, laporannya rancak. Kata Gubernur, Tuan Khalifah, beliau tidak boleh masuk ke tanah haram ini. Kenapa? Dia Nasrani. Apa kata Khalifah Umar? Berhentikan mereka, ganti atau sesuatu itu. Beliau membacakan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang dimasalahkan dulu tuh, gara-gara Ahok masuk penjara itu. Jadi ternyata bahwa dalam mendidik, membina anak-anak kita ini sangat penting sekali. Yang kita perhatikan adalah bagaimana mereka itu tetap istiqomah di atas yang benar. Jadi yang pertama adalah rumah tangga. Kanak-kanak ya Bu ya, maksimalkan rumah tangga. Anak barangkali dari rumah. Jadi jangan sampai kalau lah maghrib anak jangan keluar aja nyolai. Ada tugas ini segala macamnya. Besok kalau laya duit yo, laya duit yo, besok masih ada hari. Kerjaan besok. Oh tugas kelompok Bu, Ma, besok ke disarahan. Tidak ada cerita. Kalau sudah masuk maghrib, tidak ada lagi. Apalagi kalau lalu di rumah kawan, anak awak anak gadis lalu di rumah kawannya laki-laki lo, itu tidak benar itu doh. Hati-hati dalam mendidik anak, perlu waspada kita. Jadi kalau seandainya tidak kita kawal anak-anak kita, ingat anak kita akan lepas kontrol. Madrasatul Ula, pendidikan utama itu dalam rumah tangga. Di rumah tangga itu anak dididik, diajari sopan santun, tata krama, raso jo pareso, malu jo sopan. Nah, itu om, mama, malu awak. Itu kakekmu. Ajaran kayak gitu. Adibu auladakum ala salatin khisal. Didiklah, ajarilah anak-anakmu mencintai, mengetahui 3 bentuk perkara. Pertama adalah ajari dia nabiyuna, tentang nabinya. Siapa nabinya? Nah, bagaimana sejarah Nabi, ajarkan kepada anak. Sirah Nabi, cerita Nabi. Nah, itulah. Ini saudaramu, tentang saudara-saudaranya. Nah, itu awak kanak tu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita yang punya anak-anak yang dititipkan oleh Allah, anak cucu, mari dengan sebaik-baiknya kita didik, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dunia akhirat Allah akan tagih, Allah akan minta saja pendidikan yang kita kasih sama anak-anak kita. Yang kedua, yang tiganya Bu, tidak banyak dah. Saja marah dia, lain salpan. Yang kedua, rumah ibadah. Yang kedua Bu, rumah ibadah. Bawa anak awak ke rumah ibadah. Kalau ibu lah rajin solat,
anak tinjau, lai salatnya ndak? Kalau lai jamaahnya ndak? Itu caranya. Kalau awak rajin ke masjid, anak lai rajin ke masjid. Itu perlu. Karena Allah katakan, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Ya anak, cucu, turunan. Oh, awak rajin ke rumah saji, pai wirid, salat jamaah. Oh, dak dapat ikuti awak katulah tiba di rumah saji. Anak malalah entah kamah-kamah. Nah, itu ndak benar itu. Itu salah tu. Jadi proses pendidikan tu yang salah. Jadi jangan disalahkan anak kalau anak ndak biasa solat, nyo malih solat, nyo biasa meninggal solat. Kenapa? Karena proses pendidikan yang tidak baik. Nyo ada input, ada proses, ada output. Ada yang dimasukkan bahan mentahnya, itulah anak kita, diproses dengan cara baik. Baru nanti insya Allah hasil akan baik. Kalau tapi anak tu pandainya bacaan solat di awak kurang gaya. Jangan di guru. Kalau di guru na balago. Ustad yang balago, yang dapat pahalanya. Setiap anak solat mengalir kebaikan kepada yang ajarkan. Saya yang ajar. Ayahnya mandi, ayahnya datang. Mandinya datang. Mana makanya kalau ambo di rumah, ambo yang ajar. Ampe ambo tu alhamdulillah saya yang mendidik keempatnya. Mulai dari alif bata, dari ngaji, doa-doa, solat jenazah, sadualahnya. Karena nyo nanti komandian awak. Kalau ndak awak biasa dari kini, hati-hati itu. Bu, anak bisa mandi seorang umur berapa, Bu? Umur 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun bisa mandi seorang. Tidak dimandian lah dok. Umur berapa? Itu ibu-ibu yang tahu. Karena mau mandian jarangnya gitu kan. Umur berapa, Bu? Sampai tahun, 3 tahun, 6 tahun baru bisa mandi seorang. Mandi berapa kali sehari? 3 kali 30 kali 12 kali 6 tahun. Itu caranya. Barangkali awak mandiannya tu. Kini tangan awak dari siko ndak manggari awak dah. Sekali itu awak mandinya. Ndak pandainya dah. Ndak namuah dah. Siapa yang salah? Orang tua. Itu caranya. Itu introspeksi diri awak. Makanya penting ajaran awak. Kalau rasanya tidak pandai awak muajan, baru rumah ibadah. Suruh alanya ke surau, suruh alanya ke MDA, TPQ, suruhnya mengaji. Kalau tidak payahnya lah cuy. Anak awak siapa nak berang? Awasi. Tanya, lai ngaji tadi, lai masnya. Tanya ke gurunya. Nyo kadang kau anak kau dah canduang lah bagai. Nyo pakai pakaian mengaji, barang kek dari rumah, nyo main ke kedai. Main sampai kawannya. Lah sabulan baru ketahuan kau absen anak ibu. Sabulan tak datang-datang. Nyo pakai pakaian ngaji, Ustaz, Buya, Pak Guru. Nyo pakai tas, iyo pakai tas. Pakai pakaian ngaji, tapi kok absennya sabulan tidak datang. Baru nampak dia jauh tu nyo duduk di kedai di kawannya. Makanya kontrol. Harus gitu Pak Ibu. Anak-anak awak, kasihan anak-anak kita sekarang. Ndak ibu awak anak-anak awak di jalan-jalan dah. Kini lebih ramai di kafe-kafe gini kok. Sampai kafe-kafe itu Oh, tak tangguh ramai gini tu dong. Lebih nyaman duduk di rumah, di kedai, di warung daripada di masjid.
di rumah ibadah, merasa tak butuh. Padahal umur akan dihisab. An umrihi la tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an umrihi, tentang umur. Umur wabi menonton saya itu di muka TV. Penting muhasabah diri kita. Makanya alhamdulillah saya ndak butuh televisi, ndak duit TV di rumah saya 2007 boleh. Karena ndak banyak pendidikan situ. Penting Bapak Ibu, kita kawal anak-anak kita. Rumah ibadah, bawanya ke masjid. Kau dapat setiap wirid banyak anak-anak siko. Caranya bah, itu serahlah, bakal cara ibu-ibu bapak-bapak lah. Mungkin banyak kue dibawa kemari gitu kan. Kau dah giannya kau. Siannya niang, dia kue dua. Kalau dah niang kau dah, dikurangi kuenya. Ini niang tu, kan niang tu lah. Ini tadi di luar tadi itu. Penting. Kan cara mendidik itu kan banyak cara. Jadi bawa anak-anak kita, kasihan Bapak Ibu, umur habis beko, akhirnya hisab kita nanti di akhirat sangat menegangkan, membahayakan, karena kita sia-siakan umur kita. Apalagi kalau awak Bapak Ibu kini awak kan pensiun-pensiun, gua jangan di rumah aja leh, pak banyak di rumah saji, di rumah mati rumah saji mati jo, biarlah mati di rumah saji salah. Kan dalam ridho Allah itu yang mau kasih dengan husnul khotimah itu, mati dalam keadaan baik. Ada yang sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang zikir, daripada awak sedang dugem, sedang DJ tum mati. Oh mati je. Sedang mabuk, sedang teler, sedang berbuat maksiat. Padahal itu nanti akan semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi rumah ibadah, rumah tangga maksimalkan, rumah ibadah fungsikan dengan cara baik. Ajak selalu anak-anak ke surau. Ndak ada wirid remaja, buik wirid remaja. Ndak harus ditunggu dulu dari Pemko do. Karena anak remaja itu bukan anak Pemko, anak awak. Bu, kalau di SD, di SMP, SMA barajam agama seminggu. Ibu-ibu, bapak, ibu, guru, tahu tuh. Berapa bu? Hah? SD berapa jam? 4 jam. 4 jam seminggu. SMP? Kalau SD lu barah tingkat kenakalan do. Nyo na mulai kelas 6 SMP, SMA. Tu anak-anak yang tawuran tu usia itu tuh. Yang barah keluarnya tuh malam. Bama kok bisanya keluar malam? Karena di rumah ndak nyaman dia. 2 jam, 3 jam belajar agama di sekolah umum. Kan sangat sedikit sekali. Anak banyaknya salokal itu berapa? 30-an, 35, 25. Menangi di siko, dikajar ke situ menciak lah siko, kajar siko, mangiak lah siko. Ndak lama sudah itu lonceng bunyi jam habis pulang. Ndak ada berilmu agama anak wadah. Akhirnya dibantu di MDA YTPK. Makanya awak dorong anak-anak kita. Kadang tak lo datang mengaji begitu, Pak, izin anak awak les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, sampai lesui anak di les bagai. Agama tak terperhatikan. Itu kan zalim awak namanya tu. Nang karogi awak juga. Hidup kita ini sebentar Bapak Ibu, sebentar. Paling kancang 100 tahun. Ada orang 100 tahun gini kok.
Kalau 100 tahun tu tak bentuk orang lah tu dah. Lala karipui sudah tu mah. Nenek lah barang nek. Tujuh ya, umur nenek lah barang nek. 90 ah. 80 ah. 78. Alhamdulillah. Kalau 100 tahun tu lah takwik bakacau tu mah. Bakacau yang cocok tu ah. Itulah takwik tu. Kalau betul tahu buah bui lah karipui sedolah. Jadi ndak lama hidup kita ini. Tapi carilah amaliyah-amaliyah yang akan membuat kita nikmat nantinya di hadapan Allah. Itulah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wariskan cucu yang baik. Ada kau tanya Bapak Ibu? Boleh. Jadi yang kedua adalah rumah ibadah. Fungsikan, maksimalkan. Bawa anak solat. Kalau bapak ibu solat, anak tidak dibawa solat, bapak ibu berdosa. Tanggung dosanya. Karena dia nanti akan nuntut. Kita mau masuk surga, tentu dipanggil. Stop. Badu. Itu ayah boh. Mandeh boh. Badu. Ambo hiyo ndak solat, ndak kenal dengan masjid, ndak tahu dengan ibadah. Tapi itu bukan karena sendiri-sendiri. Karena sia, ayahmu ndak mendidik dulu. Ambo berbuat salah di padian saja. Ndak diajak ke masjid, ndak dibimbing solat. Panggil awak balik. Ini anakmu? Iya. Benar ndak diajarkan? Ini. Iya. Nah, baik. Kamu dengan anakmu sama-sama masuk neraka. Kan masalah ini itu. Nah, dia jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato. Itu sudah disampaikan di Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato, engkau terhalang. Ingat itu. Ini penting Bapak Ibu. Ada kau tanya Bapak Ibu? Boleh. Kau pulang boleh. Kalau pulang hari hujan basah ibu. Soal ibu lah ngantuk-ngantuk nampaknya. Kalian tak bosan dah bu? Dari siko kamu kok nampak sadonyo mana mau unjuh, mana mengantuk. Tidak ada, biasa salah. Maya mana aku, itu tidak ada. Itu kan pengalaman dakwah itu. Mudah-mudahan kantua ibu tu nanti menjadi saksi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan mengantuk kepanjang saya. Ya, itu yang kedua. Satu, rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah, masjid dan musola. Tolong sebaik-baiknya didik bawa anak-anak awak. Kalau bagalui solatnya nasihati. Hei, jangan bagalui. Jangan bagalui nak. Contoh. Jangan ribut. Dengar khutbah, dengar kajian. Itu caranya. Salah basapo tukah barasa. Jadi padian. Oh, anak berlari dalam masjid bapak dia saja. Itu salah kalau dalam mendidik itu. Tapi salah basapo tukah barasa. Karena nanti anak-anak sekolah 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, hanya akan menggantikan awak ini kok. Kini awak umur 50 ah. 50 tahun dekat tiba lain. Berapa umur tu? Kalau hidup lah 100 itu. Itu lawa kaluang tu mah, la boleh tu tu. Berjalan sana lurus gitu tu. Inyo nak menggantikan awak. Kalau anak dah dibawa ke rumah saji, si anak kamu gantian? Tak ada. Yang terakhir yaitunya rumah sekolah. Jadi cara mendidik anak di rumah tangga itu boleh Bapak Ibu lihat nanti dalam surah Luqman ya. Surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai 19. Ajan anak awak jangan sampainya sombong.
jangan meremehkan orang, jangan berbuat dosa, sabar dalam ujian. Ada situ tuh. Ini banyak macamnya tuh. Ada kalau salah 6 bentuknya. Nah, dirikan solat, suruh orang berbuat baik, cegah dari berbuat mungkar. Aku kini tak peduli itu. Inyo kadang-kadang inyo lain berbuat baik, tapi inyo seorang saja. Orang lain tak ajak doh. Itu soleh pribadi namanya itu. Ndak soleh sosial doh. Inyo rajin ke masjid, inyo saja. Orang tak peduli, berjalan saja. Orang tak nyasapu, orang tak nyacali ya. Siap sembahyangnya pulang. Inyo tak peduli je lingkungan. Kau kemana tak tahu itu kan. Meninggal lah orang tu. Inyo tak nyacali ya. Sakit salah. Bantu inyo duit seorang saya. Dalam surah Luqman tu ada tu. Ajari dia rasa sosial. Oke gitu di rumah. Kalau basubuk orang disapu. Ukuran apa? Pak. Ukuran mama. Ukuran mama. Jangan sombong duit itu. Duit tidak bisa seorang. Nah itu. Awak menantar anak di rumah kayak gitu, Bu. Kalau mengecek itu di bawah-bawah, mandi di bawah-bawah. Nah, kalau di Minang kayak gitu. Mengecek itu lunak gigi daripada lidah. Nah, itu caranya. Walaupun awak pandai, bisa khutbah, bisa ceramah, bisa jadi imam, jangan meninggi. Itu sombong namanya itu. Nah, itu caranya. Makin tawaduk kamu ya. Nah, itu tugas awak membimbing anak. Jadi anak semakin berilmu, dia semakin tunduk, semakin tawaduk dia. Itu rantu, tugas rantu. Jadi yang ketiga adalah rumah sekolah. Carilah Bapak Ibu sekolah-sekolah yang betul-betul membimbing anak awak selamat dunia akhirat agamonyo. Jangan dunia ke dunia saja. Ikut dunia mati-matian, babiayai segala macamnya. Masuk ke dokteran gini para Bu. 200 juta lebih. Tak ada rumah, tak terjual. Jadi kalau bansek-bansek awak yang ada sekolah anak awak doh. Kedokteran. Kalau lah sudah itu bisa di dokter langsung. Alulai. Koas lah dulu. Kuliah lah dulu. Buka praktek ini segala macamnya, baru di dokter. Menjadi ulama tidak semudah itu Bapak Ibu. Butuh segala-galanya. Makanya penting. Makanya ambo sudah berazam, anak-anak ambo alhamdulillah laki-laki 3 berniat, bercita-cita ingin menjadikan ulama, pewaris para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Berkat doa dari Bapak Ibu. Yang nomor 2 sekarang kelas 3 di Man Kota Baru, Man PK Barampanjang. Cita-citanya ke Ummul Qura. Ummul Qura itu di Mekah. Cita-cita perlu tinggi. Jadi patan anak dijual ke sekolah anak piti ndak ada. Itu patan anak namanya itu mah. Jangan support dia. Anak awak yang nomor 3 alhamdulillah sudah 20 juz hafalannya. Baru kelas 1 di SMA, tingkat SMA. Pondok juga. Mudah-mudahan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Sang Qadirun. Jadi carilah sekolah-sekolah Bapak Ibu yang betul-betul mendidik anak awak. Makanya ambo sarankan kepada jamaah, kepada umat, kalau ingin anak awak sekolah agama, kalau umum tak tahu bodoh, kalau ingin sekolah agama betul-betul di atas ridha Allah, masuk pondok pesantren. Itu caranya. Kenapa pondok pesantren? Karena di pondok pesantren itu sangat luar biasa. Mulai jago lalok sampainya laloknya dibimbing sama ustaz dan ustazahnya.
Ibu-ibu pasti ano tu. Oh, pondok mahal. Banyak bully. Ibu yang ibu sorot yang negatif sedolahnya. Nan buruk-buruk saja yang dapat ibunya. Ndak puan nak awak dibully, nak awak di situ. Alhamdulillah. Yang kita alami ndak ada. Ndak ada. Jangan pondok yang mahal dicari, murah meriah. Makanya sebelum masuk sekolah anak tu dibawa dulu. Mau bawa dulu. Alan panjang bawa ke situ. Ke Padang coba daiyah bawa ke situ. Kanin bawa ke situ. Kanin bawa lo. Tiba di rumah tanya, kamu ingin yang mana? Itu caranya. Oh situ punya. Kalau siko bah, enggak. Batu. Nampak tadi untuk rokok di pondok tu, batu. Kalau ndak ustaz dia merokok, santri merokok. Ah, betul cik tu. Siko bah. Oh pun ndak ada ijazah dah. Abang ingin menjalankan nantinya. Ah lah, cik tu. Yang mengaji saja. Siko bah. Ikut kan bentuk kan jawi saja mah. Barak-barak mah. Biarlah bang nyaman. Nya nak ke sekolah anak dakwah dah. Kok anak berpaso-paso sekolah. Dan anak ini sekolah banyak ikut-ikutan. Kawan awak situ mah, awak situ selah. Dipastikan tidak akan sukses itu. Hati-hati. Jadi kalau ada pondok pesantren yang bermasalah, Bapak Ibu, jangan pondoknya yang dituding. Tu bully, tu cabul, tutup. Sasik tu mah. Oh, tu salah tu. Contoh, kalau ada di rumah ibu manci, menghilangkan manci itu rumah dibakar atau manci dibuang? Manci dibuang kan? Kan tak rumah dibakar tu. Kenapa harus ditutup pula pondok pesantren tu? Ambo saja kayak daripada dia tu pondokan semuanya tu. Ambo dah tahu doh. Ambo bukan membela pondok ndak, tapi anak ambo ampe di pondok pesantren. Kini kan masuk pondok seorang lain tu. Nak bersih tu. Di mana ndak tahu pondok mana tu yang masalah tu. Jangan pondoknya yang dituding. Kalau ada makanya ambo contoh kayak gitu. Kalau ada manci di rumah, jangan rumah ibu yang dibakar. Mancinya saja, tangkap manci itu, kandangan, preso, bawa ke polsek, bawa polres, bawa polda. Kalau salah manci itu, masukkan ke muaro. Itu caranya. Bunuh jangan bunuh lah, nyoba nak beni lah. Rumah jalan terus, pondok pesantren jalan terus. Karena dia hafiz Quran di situ. Anak awak kalau tidak di pondok pesantren tidak akan menjadi orang loh. Haus agama. Malah awak uji tes di rumah tu. Nih, handphone, silakan main. Tidak mau ya. Batu. Adik takut nanti hafal hilang. Itu di pondok tu. Nah, ini makanya penting Bapak Ibu. Silakan dimajukan. Kalau masuk kemari berhenti lagi. Jadi carilah sekolah-sekolah yang betul-betul mendidik, membimbing anak-anak awak. Kalau ingin anak awak selamat dunia akhirat. Kalau ndak, berarti angan-angan saja. Hanya cita-cita, tapi tidak tercapai. Kalau ingin cita-cita awak tercapai, carilah sekolah-sekolah yang betul-betul membimbing anak-anak generasi kita kepada sekolah-sekolah yang mengantarkan kepada yang lebih baik. Ada bertanya Bu? Boleh. Kalau Ibu ragu boleh tanya. Karena anak ambo di pondok pesantren semuanya. Dan saya senang. Alhamdulillah gitu kan. Jangan yang mahalnya dicari. Kalau yang komersil yolah. Kalau taluk 20 juta ndak ada. Kalau piti awak. Awak orang dah piti, ndak tahu awak ada. Tapi yang murah meriah. Tapi nyo jadi orang. Malahan pondok-pondok yang mahal tu tiba di rumah disuruh ngaji, nyo ndak muah. Suruh protokol nyo indah, suruh berdoa nyo ndak pandai. Tu mangga biar piti situ. Encak ngaji di surau saja. Ah, itu penting. Bu, halo. Ada yang tanya, Bu? Ada ragu Ibu? Boleh.
عليك يا رسول